Si bulat imut-imut ini emang favorit banget. Cita rasanya yang istimewa membuat jengkol makin fleksibel untuk diolah apa aja. Dibuat manisnya semur, enak. Dibikin pedasnya balado, juga mantap. Kalau udah jadi sepiring menu, sungguh menggoda kalbu. Walaupun bau aromanya, tetapi tetap banyak yang mau. Hahaha. Kalau mau sensasi beda, bisa nih mengolah jengkol bersama pasta. Wah, pasta jengkol, fams! Menu ini perpaduan bumbu dapur selera Nusantara dengan sentuhan Italia dari pasta. Tumis bumbu sampai harum ya, baru masukkan pasta fusillinya. Sangat populer di tanah Betawi, jengkol juga dikenal sampai pelosok negeri. Katanya fams, jengkol udah ada sepanjang umur peradaban manusia di tanah Nusantara. Gak heran deh, lain daerah lain pula sebutannya. Di ranah Minang, jengkol disebut jariang. Lubi di Sulawesi, jering atau joring di tanah Batak, dan jaring sebutan jengkol bagi warga Lampung. Baunya yang menyengat buat polong yang satu ini jadi segmented, identik dengan penganan kelas 2 yang gak semua orang pada suka. Padahal gak ada alasan deh buat gak suka jengkol, asal diolahnya benar. Berhubung udah diolah duluan, gak butuh waktu lama buat ngeracik pasta jengkol. Wanginya mantap loh. Kalau diolah dengan sentuhan ala negeri pizza, jengkol jadi naik kelas, fams. Jangankan orang lokal, bule impor juga kecantol sama nikmatnya jengkol. Aroma tak sedap dari jengkolnya udah nggak kecium lagi. Yang tersisa tinggal nikmatnya aja. Duh aduh, si babang bule doyan banget tuh. Hihihi. Ini dia menu istimewa dari daerah yang istimewa. Namanya sie komeng atau gulai kambing dari Nanggro Aceh Darussalam. Menu ini udah lama eksis dan cocok di lidah warga Aceh. Gak heran deh banyak rumah makan yang menjual menu khas ini di kota Banda Aceh. Misalnya di Jalan Tekucik di Tiro, fams. Setiap hari, tempat makan ini buka dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Pengunjungnya juga gak pernah sepi dari berbagai kalangan masyarakatnya. Di rumah makan yang berdiri sejak tahun 80 ini ada penampakannya loh. Ini dia penampakan kuali raksasa yang menjadi daya tarik. Kuali ini biasa disebut belango. Bumbu khas dari kelapa gongseng menjadi rahasia kelezatan sie komeng gulai kambing dari Aceh. Warga Aceh mengenal olahan daging kambing udah sejak lama. Katanya sih para pedagang muslim Timur Tengah yang punya peranan penting dalam masuknya kuliner lezat ini di tanah Rencong. Ada juga yang bilang hidangan ini berkembang di Sumatera sebagai hasil penerapan gaya memasak dari India dengan cita rasa berempah. Di Sumatera, fams, kuah gulai cenderung lebih kental dibanding gulai di Pulau Jawa. Dalam penyajiannya, gulai Jawa biasa dihidangkan dalam kondisi panas dengan isian daging dan jeroan kambing. Satu porsi gulai kambing khas Aceh dominasi berisi daging kambing yang empuk dengan kuah bumbu yang rempah banget. Wajar deh kalau eksis digemari dari zaman dulu. Sering dianggap biang hipertensi, faktanya fams, kandungan kolesterol dan lemak daging kambing jauh lebih rendah ketimbang daging sapi. Syaratnya jeroan dan otaknya jangan dikonsumsi. Cara mengolahnya juga harus tepat. Konsumsinya juga jangan berlebihan ya fams. Atau bisa juga nih minum es timun serut sebagai penawarnya. Seger bro. Katanya sih belum lengkap kalau belum makan nasi. Ayolah fams, kita ajak ke Tanah Ngapak. Di sini ada sajian nasi penggel yang enak. Menu sarapan favorit warga Kebumen Jawa Tengah ini nggak pernah sepi pembeli loh. Nikmatnya bulatan nasi ditemani sayur nangka muda dan lauk jeroan sapi. Mulai dari hati, kikil, sampai babat, semuanya nikmat. Nyatu banget deh dalam seporsi nasi penggel yang legendaris. Di sepanjang daerah Gunung Sari, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, para penjual nasi penggel nggak kalah banyaknya sama pembeli. Walau beda penjual, rasa nasi penggel nggak jauh beda kok. Maklum deh, semua penjual di sini masih saudaraan, fams. Hihihi, unik ya. Oh iya, jeroan udah jadi ciri khas lauk nasi penggel dari Kebumen. Pengennya sih pakai daging, tapi pada masa lalu, daging adalah menu yang mahal. Jeroan yang harganya lebih murah akhirnya jadi pilihan.
Dari yang tadinya identik dengan sajian wong cilik, nasi penggal kini disukai semua kalangan di Kebumen. Bentuk nasi yang bulat menjadi ciri khas lain dari nasi penggal. Penggal dalam bahasa setempat artinya bulat, fams. Dari dulu sampai sekarang, sayur utama nasi penggal pakai gori. Bumbu inti dengan jumlah yang banyak bisa bikin sayur berasa nikmat. Ini dia, fams, gori sama dengan buah nangka muda. Nggak cuma jeroan yang butuh waktu lama untuk mengolahnya, memasak sayur gori juga memakan waktu. Rata-rata para penjual nasi penggal mulai beraktivitas di dapur sejak malam hari. Proses memasak nasi penggal yang komplit butuh waktu sampai 8 jam lebih loh. Percaya deh, kelezatannya udah jadi jaminan. Mulai dijual pukul setengah 6 pagi, biasanya nasi penggal udah ludes di serbu pembeli dalam waktu 2 jam. Laris ya! Fams, berkunjung ke Kota Malang nggak lengkap deh kalau belum cobain jajanan ini. Penggemarnya banyak karena rasanya emang enak. Kenalin nih si bulat hitam bakso bakar. Asal muasal menu bakso bakar dari Malang katanya terlahir dari sini nih. Bakso bakar Pak Man udah eksis sejak tahun 65 dulu. Udah lebih dari setengah abad, fams. Proses pembuatannya mirip kayak sate. Bakso ditusuk memanjang dengan batang bambu. Dalam satu tusuk diisi hingga 15 butir bakso dengan jenis bakso yang sama. Bakso halus atau bakso kasar yang berurat. Kalau sudah, jangan lupa sayat bakso biar bumbu mudah meresap saat dibakar. Widih, mantap nih. Disiram bumbu baru dibakar. Tuh kan, mirip kayak bakar sate, fams. Dari ceritanya sih, menu bakso bakar tercipta nggak sengaja. Awalnya butiran bakso nggak sengaja jatuh ke dalam tungku. Siapa sangka bakso yang hitam terbakar ternyata rasanya sedap juga. Hihihi. Penyajian bakso bakar tergantung dari pesanan pengunjung. Jumlah pentol bakso dan jenis bumbunya juga tinggal pilih. Mau yang pedas ada, yang sedang-sedang juga ada. Bumbu pedasnya terbuat dari kecap, cabai, dan rempah-rempah. Meski disediakan, nggak perlu tambahan mie atau kuah kaldu. Rasa bakso bakarnya udah mantap kok. Berawal dari usaha gerobakan, kedai bakso yang buka dari pagi sampai malam ini selalu rame. Selain rasa yang sudah jaminan, uniknya pelanggan harus melayani diri sendiri. Self-service atau solo karir gitu deh. Hihihi. Mau meracik menu bakso seperti apa? Terserah mau pelanggan. Semua tersedia langsung dari gerobaknya. Bagi penggemar pedas, yakin deh bakal jatuh cinta sama rasanya. Gurihnya pas, pedasnya mantap. Nikmat, fans. Yang nyangka ini pisang goreng, kalian salah, fams. Jajanan pinggir jalan ini namanya cakwe. Udah kenal dong pastinya. Ternyata bukan cuma teknologi aja yang bisa ikut perkembangan zaman. Dari dunia kuliner, inovasi juga diperlukan. Cakwe yang biasa dijual abang gorengan di pinggir jalan, kini naik kelas. Kalau dulu pakai saus encer, sekarang pakai topping yang beragam. Mulai dari yang gurih kayak cakwe sushi dan cakwe pizza, sampai yang manis dengan topping es krim. Segar, fams. Aneka cakwe original dengan tampilan kekinian gak bakal ngecewain, fams. Begitu ada yang pesan, cakwenya langsung diproses. Cukup goreng 5 menit sampai warnanya keemasan. Ukuran cakwe yang besar dan panjang dipotong supaya lebih mudah dicaplok. Untuk varian pizza, potongan cakwe diberi taburan sayur, saus, sosis, dan keju mozzarella. Terus dibakar supaya keju jadi meleleh. Wah, mantap ya. Untuk cakwe es krim atau yang manis, penyajiannya nggak jauh beda. Potongan dasar cakwe original tinggal disesuaikan aja dengan aneka rasa pendamping. Cantik dan pasti enak. Kuliner ini, fams, legendaris di Tanah Batak. Kenalin deh, laksa Medan. Kuliner peranakan Melayu dengan Cina. Kedai mie laksa Medan yang legendaris ini udah ada sejak tahun 60-an. Selain karena usia, sebutan legendaris juga merujuk pada rasanya.
Laksa Medannya seger banget, fams. Laksa sebenarnya nggak cuma di Medan aja. Dalam dunia rasa Nusantara ada laksa Betawi atau laksa Bogor. Di Malaysia ada juga laksa Penang atau asam laksa. Nama laksa diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya banyak. Maksudnya sih, mie laksa dibuat dari berbagai macam bumbu dan bahan masakan, tergantung dari wilayah dibuatnya. Mie laksa jadi pembeda jenis laksa Medan lainnya. Warnanya putih dengan ukuran lebih besar dari mie kebanyakan. Dengan alat sederhana, mie laksa di sini dibuat secara manual. Begitu dicetak, langsung masuk rebusan. Sebentar aja kok, cukup dalam hitungan menit aja. Supaya nggak lengket dengan wadahnya, rebusan mie laksa diaduk bersama daun pisang. Sip deh, siap buat diracik. Beda lokasi, beda rasa dan isiannya, fams. Kalau laksa Bogor dan Betawi pakai udang rebon, laksa Medan pakai nanas atau kecombrang untuk campuran kuahnya. Supaya makin segar, ada tambahan daun mint di dalamnya. Oh iya, untuk dasar kuahnya juga pakai air kaldu dari rebusan ikan salai khas Medan. Sekarang tinggal diracik aja nih. Sayuran segar, potongan daging ikan, dan siraman kuah kaldu melengkapi sajian mie laksa Medan. Mantap! Biasanya berbentuk tabung, kue putu ini unik, fams. Tampilannya pipih dan gepeng mirip kayak dorayaki. Eits, ini kue putu piring, fams. Jajanan khas dari Batam, Kepulauan Riau. Dulu sih kue ini cuma tersedia di bulan puasa atau ada hajat tertentu saja. Tapi sekarang kapan aja bisa menikmatinya. Nggak cuma dari bentuknya, bahan untuk membuatnya juga unik. Berbeda dengan putu kebanyakan, warna kuning dari putu piring berasal dari aneka rempah kunyit. Putu piring juga memakai tepung beras sebagai dasar adonan. Jadi semua rempah halus harus dicampur dengan tepung beras. Proses pembuatan kue tradisional ini lumayan ribet dan panjang. Adonan tepung beras dan rempah yang sudah tercampur harus disaring. Tujuannya memastikan gak ada adonan yang menggumpal saat dimakan. Setelah disaring, adonan bisa langsung dikukus. Cukup setengah matang aja supaya gak cepat basi. Nah, adonan putu piring siap dibawa ke lapak jualan. Selain adonan dan bentuk yang berbeda, isian kue putu piring masih sama kok. Irisan gula merah jadi kejutan kue putu di dalamnya. Supaya berbentuk gepeng, cetakannya pakai tutup gelas aja. Selama 1-2 menitan, putu piring dikukus hingga matang sempurna. Lucu banget ya bentuknya. Tinggal dikasih parutan kelapa, kue putu piring dari Batam siap disantap. Walau sederhana, kuliner legenda selalu dicari. Gak percaya? Jadah wajib disantap saat datang ke Yogyakarta. Jadah berarti ketan, dinikmati bersama tempe atau tahu. Simpel kan? Oh iya fams, jadah punya banyak julukan. Ada yang bilang burger tempe, burger Jowo, sampai sandwichnya orang Jawa. Maklum deh, cara makan jadah di sini cukup unik. Tempe bacem dijepit dengan jadah di atas dan bawahnya. Persis kayak burger. Hihihi. Oh iya, menu ini jadi favoritnya Sultan Jogja sejak masa lalu, fams. Keren kan? Nama jadah tempe Mbah Carik diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Simbah sang pemilik usaha adalah istri seorang carik alias sekretaris desa untuk urusan kearsipan. Puluhan butir buah kelapa jadi bahan baku yang utama. Semuanya diparut untuk campuran jadah. Untuk satu dandang resep butuh sekitar 20 buah kelapa parut. Parutan kelapa selanjutnya dicampur bersama dengan beras ketan. Simple banget, fams, karena nggak perlu campuran bumbu lain. Cukup pakai garam secukupnya aja. Kelapa parut dan beras lanjut dikukus selama 1,5 jam. Kalau sudah matang, tinggal tumbuk supaya tekstur jadah jadi halus dan lembut. Sekarang bikin tempenya juga yuk. Dalam sehari, dapur Mbah Carik bisa memasak sekitar 500 potong tempe loh. Widih, laris manis, fams. Sederhana tapi istimewa. Jadah pakai tempe ataupun tahu bacem sama-sama cocok. Tapi siapa sangka, fams, kuliner asli tanah Jawa ini ternyata lahir dari kebijakan tanam paksa penjajah Belanda di abad 18.
Waktu itu, warga pribumi diwajibkan menanam tebu untuk dijadikan gula. Akhirnya terlahir olahan bacem sebagai pendamping jadah dari kaliurang. Sip lah! Buat kamu yang jarang mandi, ayo deh pikir 2 kali. Kalau kamar mandinya secantik ini, apa nggak nyesel males mandi? Aksesoris penghias ini yakin deh bisa bikin kamu betah berlama-lama di kamar mandi. Cantik banget dilihatnya. Sayangnya fans, dekorasi penghias kamar mandi kebanyakan diimpor dari luar negeri dengan harga yang tinggi. Tenang deh, kalau mau beli, yang asli buatan dalam negeri juga nggak kalah kualitasnya. Walaupun bukan pabrikan besar, produk anak bangsa ini sudah tersohor ke mancanegara. Mulai dari dudukan kloset, wastafel, bingkai cermin, dan tempat sabun dibuat dengan hasil yang keren banget. Rumah produksinya ada di Surabaya, Jawa Timur. Aneka pernak-pernik dengan sentuhan biota laut yang sudah mati jadi andalannya. Tetap kreatif tanpa merusak alam, fams. Gak cuma biota laut sih, selama benda mati dan tidak mengandung air, apapun bisa jadi isian pernak-perniknya. Faktor kebersihan sangat berpengaruh pada hasilnya, supaya warna nggak berubah saat terkena bahan kimia. Nah, resin inilah yang jadi bahan baku utamanya, terbuat dari olahan getah tumbuhan dengan 3 campuran zat kimia. Kalau bukan ahlinya, mending jangan sembarangan deh dengan resin. Kalau salah penggunaannya, bisa berbahaya, fams. Tuang adonan resin pada cetakan secukupnya saja sebagai bahan pelapis dasarnya. Sip lah, susun pernak-pernik biota laut supaya jadi cantik. Pelapisan resin bisa dituang beberapa kali, tergantung dari jenis produk yang dibuat. Proses pelapisan ini untuk menghasilkan kesan natural dari produk yang dibuat. Setiap lapisan resin butuh waktu hingga 1 jam lamanya sampai keras. Harus sabar ya fams, nggak bisa terburu-buru. Kalau untuk dekorasi kamar mandi ini, fams, paling cepat bisa sampai 2 hari, tergantung dari tingkat kesulitannya. Kalau udah keras, tinggal dilepaskan resin dari cetakan. Udah kebentuk sih, tapi proses belum selesai. Sebelum dapat dipasarkan, kerapihan karya jadi perhatian. Haluskan setiap sudut dan permukaannya biar hasilnya lebih maksimal. Jadi terlihat bening persis seperti kaca. Gosok terus sampai glowing ya fams. Hihihi. Oh iya, walau terbuat dari resin, bantalan kloset yang dibuat tetap aman dan nyaman. Resin yang sudah mengeras materialnya padat, persis kayak keramik. Untuk perawatannya juga cukup mudah. Kalau kotor tinggal dilap pakai kain atau pembersih kaca biasa. Gak heran deh, karena cantik dan keren banget, pemasarannya udah sampai ke Australia, Inggris, Jepang, hingga Timur Tengah loh. Wah, jadi pengen mandi nih. Hihihi. Buat kamu yang punya nyali besar, ikut kita gelantungan yuk. Kita nikmati keindahan alam dan sejuknya udara pegunungan dari tanah Pasundan. Di antara 2 tebing tinggi, adrenalin bakal diuji. Kalau kita santai dan percaya diri, hati tenang, jiwa pun happy. Asyik fams, ini dia Muncher di Gunung Hawu Padalarang, Jawa Barat. Duduk santai di atas ketinggian kayak gini agak ngeri-ngeri sedap sih fams. Hembusan angin yang cukup kencang jadi ekstra tantangan. Tapi tenang deh, semua peralatannya udah memenuhi standar keamanan. Aktivitas Muncher ini sekilas mirip dengan hammock. Sama-sama menggelantung di ketinggian dengan bantuan tali penghubung. Secara teknis, para penggunanya bisa berayun dan berputar juga nih di ketinggian. Tebing dengan ketinggian sekitar 75 meter dari permukaan ini cocok sebagai tempat menjajal aktivitas ekstrim. Lokasi yang terletak di Padalarang, Jawa Barat ini cukup mudah dijangkau. Hanya butuh waktu sekitar 20 menit berjalan kaki untuk sampai titik puncaknya, fams. Kalau dilihat dari ketinggian, Gunung Hawu emang mirip seperti hawu atau kompor perapian dengan lubang besar di tengah tebing. Jadi, tunggu apa lagi, fams? Jangan ngaku punya nyali besar kalau belum jajal bergelantungan di atas Gunung Hawu. Beneran kok, ini nggak halu. Hihihi.
Mulai dari rasa yang gurih dan manis sampai menguji nyali, semuanya lengkap ada di sini. Maklum deh, negeri kita tercinta emang udah kaya dari sananya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.